Halo, and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Apa kabar nih, Mike? Gimana game week satunya? Udah berapa poin? Ini kayak the worst start of FPL career deh, or history deh. Parah coy, gila banget ini. Berapa poin tuh? 60 bos, kayak anjing di bawah average, bangsa. Kacau banget sih. The worst so far sih, sejak gue main FPL. Nggak Eh, pernah gue sehancur ini coy. Maksud gue yang kayak bisa di bawah average gitu loh. ya, gue juga sebenarnya nggak beda jauh sih. Gue 67. So, ya kita sama-sama kayaknya termakan kebiasaan kita ya nggak sih dengan kapten lo kaptenin Saka, gue even worse gue kaptenin Rashford yang cuma dapat 6 poin. Tapi ya udahlah ya. Enggak sih, ini kayak kalau lu inget gitu kan pembicaraan kita di FPL ataupun WhatsApp ataupun whatever, sialnya aset-aset yang kita omongin nggak kita yang kita consider banget, aduh gue pengen banget nih, gue pengen banget nih, tapi nggak kita masukin, tahu-tahu ngebom semua coy. Iya, bener. Ya, Fuck. Parah 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 parah. parah sih. Ya udahlah ya. Kita lanjut aja nih. Gue mau kasih tahu dulu nih, FPL by Spot mini league kita ya as expected kita jauh dari atas, ya sih. Kayaknya kita 100 berapa nggak sih ininya ranknya? Nah, bisa the season just start yo. Ya, yeah, exactly. Makanya yang paling tinggi kemarin tuh game week 1 ada si tim Kulho Veros, gue nggak tahu cara ngomongnya. Dia dapat 88 poin dan di peringkat 2 sama 4-nya tuh poinnya masih sama ya di 86 poin. Itu ada tim Dokter FPL, Levi's United sama Gamma. Uh, tapi ya nggak apa, masih ada 37 game weeks lagi ya kan Mike. Tenang FPL aja. is not a sprint ya kan, it's a marathon. Jadi ya udah ya, nggak usah bagi yang poinnya masih dikit kayak kita. Jangan panik, tetap jalanin aja terus, jangan putus asa dan putus tengah-tengah jalan ya, apalagi baru game week 1. Nah, daripada mikirin game week 1 nih, sebenarnya langsung aja lah kita bahas game week 2 ya kan Mike. Eh, Yap. kita bahas aja nih siapa aja sih FPL assets yang menurut kita itu a must have atau essential di game week 2 ini. Jadi paling dari masing-masing kita coba sebutin satu aset per posisi kali ya. Dari defender, midfielder, sama forward. Kalau kiper kayaknya belum, nggak usah lah ya, kayak menurut gue sideways move atau beli kiper di game week 2 agak-agak nggak ini nggak sih menurutnya. Menurut lo gimana kalau kiper tuh? Kiper menurut gue ini ya, Fulham lumayan nih si Ben Leno nih. Iya, itu kan salah satu yang kita kemarin kayak consider nih, siapa nih 4.5, Leno salah satunya. Karena kemarin lumayan bagus nih. Clean sheet, terus banyak juga save points-nya kan. Kalau nggak salah, top scoring keeper ya kemarin, bareng si Yes. Onana kan. Iya, 12. Onana kayak cuma 9. Oh ya, Leno itu the best so far gitu. Dan dia lawannya juga lumayan nih, Brentford nih, tim yang mencoba menyerang ya kan. Jadi menurut gua, kalau lu pada udah berpikir untuk ganti kiper sih ya, Leno worth to try sih. Walaupun nanti game week 3 lawan Arsenal. Tapi Sama 4 ya disarankan nggak City. sih? Nggak disarankan nggak sih? Nggak disaran, take at your own risk. Ya Oke. kan, Ada tapi nggak juga men, nggak juga bintangnya. bro. Kalau 3 lawan Arsenal, 4 lawan Haaland, ya kan, most likely save pointsnya kita lumayan mengandalkan kan. Nah, ya nggak tahu sih, nggak disarankan ya, at your own risk. Ya. Makanya gue kalau kiper antar aja lah. Langsung aja kita mulai dari defender dulu kali ya. Siapa nih yang mau mulai duluan? Lo apa gue? Lo. Gue. Oke. Menurut gue nih, defender yang essential atau must have game week 2 ini, gue pilihnya Estupinian. Minggu lalu dia udah kasih dia udah kasih assist points. Dia harganya masih 5 juta. Dia juga di tim yang emang bener-bener heavy attacking dia, dan dia suka banget kan maju ke depan. Bisa dilihat dari
Kalau dari datanya itu expected goal involvement atau XGI-nya itu dia 0,97, which is very very high. Dan dia nanti game week 2 itu akan lawan Wolves away, yang most likely Wolves akan main counter attack. Dan karena Brighton transition attack-nya lebih bagus dari MU kemarin nih, dengan forward passesnya, forward runs, gue expect Estupiñán bisa kurang lebih kasih poin yang sama sih, atau even mungkin lebih banyak dari minggu lalu. So yeah, that's my pick, Estupiñán. Lo gimana? Lo siapa nih? Gue Chilwell sih. For those who have not picked Chilwell, kalau lu pada kemarin nonton, lu gila sih nggak punya Chilwell ke depannya. Apalagi sebetulnya kan kita mau ngincar Chelsea itu buat game week 3 ke atas kan. Tapi well, ini West Ham man. Gitu. Walaupun mereka nggak jadi ngambil bom waktu mereka itu, bom waktunya MU, Maguire maksud gue. Tapi maksud gue kemarin Chilwell gila men. Kayak benar-benar second striker kan. Ya. Walaupun nih ya, kalau lihat statistik ada yang menarik nih Dil. Kalau dilihat Reece James sama Chilwell, expected points-nya si Chilwell juga tinggi, si James juga tinggi bos. Gitu. Walaupun nggak sebombas, maksudnya kalau kemarin di atas lapangan kelihatannya kan Chilwell di depan, bahkan dia sebetulnya hampir banget ngegolin kan ya, maksudnya ya dianulir maksud gue gitu. Tapi secara statistik si James tuh kemarin lumayan ada create, kalau nggak salah dia lebih banyak daripada si siapa tuh namanya Chilwell untuk create chances deh. Jadi menurut gue two of them lah. Tapi karena for sure semua orang akan punya Chilwell, menurut gue lu harus punya Chilwell nih gitu. Sebelum harganya naik banget ya. Betul. Yeah. Setuju sih gue. Ya dia sekarang harganya itu Chilwell udah naik sebenarnya Mike. 5,6. Good luck guys. Bagi kalian yang nggak punya duit di bank itu berarti harus ngorbanin 2 ya kalau mau beli sekarang. Kecuali banyak yang punya simpenan di Kecuali bank. turun, ya bisa. Yes. Oke, lanjut ke depannya, midfielder siapa nih Mike? Midfielder. Wah, ini sulit. Tapi menurut gua tuh kalau nggak Diaby, one of the midfield from siapa tuh namanya? Liverpool. Diaz ataupun Salah kalau lu pada punya duit ya. Karena mereka ketemu Bournemouth. Yeah. Musim lalu 9-0 bos. Dan kelihatan Liverpool tuh kemarin nyerangnya bagus sebenarnya gitu. Cuman ya, again mereka permasalahannya nggak punya gelandang tahannya aja siapa kan. Semua inceran di Mbak Chelsea. Yeah. Jadi ya, take it at your own risk. Oke. Lu siapa? Gue Mitoma sih. Wah enggak men. Menurut gue ya, actually gue juga sebenarnya milih triple Brighton buat si forward juga, si Joao Pedro buat essential. Jadi gue nggak tahu ya, gue masih percaya kalau di 3 game week awal itu triple up on Brighton assets tuh bener-bener crucial ya. Buktinya lihat aja nih, yang tinggi-tinggi tuh pada mostly pada punya Brighton assets kan, ada Estupiñán, Mitoma. Iya karena karena game week satunya Luton Town bos. Ya exactly ya, sekarang mereka lawannya Wolves away, maksudnya on paper juga di fixture difficulty ratingnya cuma 2 kan ya, walaupun sekarang mainnya away nih, kita nggak tahu kan kemarin mereka mainnya di home kan. Ya gue nggak tahu sih, menurut gue sih sebelum mereka main Europa, Brighton assets tuh a must have sih di squad. Jadi kemarin Wolves bisa nahan MU. Gue masih nggak percaya lo nggak ada Brighton assets. Ada, gue ada Estupiñán doang kan, maksudnya nggak double up or even triple up tuh. Ya oke. Truth to be told, gue agak nyesel nggak punya Joao Pedro. Kan. Truth to be told. Tapi lebih nyesel lagi nggak punya nanti the other differential yang kita akan sebut. Oke. Tapi enggak. Back to the topic. Gue agak sanksi sih, karena lawannya Wolves. Kemarin Wolves lumayan lah. Dan buat tim-tim yang baru kehilangan manajer biasa defensif banget gitu. Buktinya MU yang punya Rashford, Mount, siapa tuh namanya?
Bruno, Garnacho, you name it. Nggak bisa tembus, Pak. Cuma 1-0 doang. Mengecewakan. Mengecewakan sih, bener, setuju. Dan itu menurut gue MU was very lucky mereka nggak concede any goals, karena shotnya yang dikasih sama Wolves tuh lumayan banyak tuh. Dan ya agak kontroversial juga sih kemarin si Onana menit-menit terakhir harusnya dikasih penalti, tapi ya untungnya sebagai MU fans itu lega lah. Tapi attacking wise masih banyak yang masih banyak PR-nya lah MU. Ya paling kalau gue harus milih lagi nih selain Brighton atau dari klub lain, gue setuju sama pilihan lo sih, Salah. Mereka lawan Bournemouth at home, ya what else to say kan, kalau ngomongin Salah tuh dia juga bisa jadi legit captaincy option bagi yang punya, dibanding Haaland yang akan lawan Newcastle kan, walaupun ntar mereka berdua main at home, tapi ya Salah bisa bener-bener, kalau yang punya Salah bisa consider banget sih buat captaincy option. Kapten. Ya, yeah. Oke. Kita lanjut ke forward. Tadi buat gue tadi gue udah mention Joe Pedro juga, tapi mungkin selain itu gue pilihnya Watkins kali ya. Minggu lalu dia udah dapat assist, akan lawan Everton at home. Ya sebenarnya nggak tahu ya, menurut gue forwards yang di game week 2 agak-agak susah nih, especially Watkins ya. Maksudnya kita tahu lah betapa defensifnya Everton dan Shandash ini. Ya, tapi again, main at home menurut gue bisa ngasih chance lebih banyak sih. Dan hopefully ya Watkins bisa, sebagai Watkins owner, gue berharap dia ngasih poinnya lebih banyak daripada 1 assist doang kayak kemarin. Gol sama assist bisa lah harusnya. Kemarin gila, men. Dibantai, men. Parah sih kemarin. Iya, itu agak-agak nggak tahu ya. Kita agak overlook Newcastle nggak sih sebenarnya? Ini karena jadwal Newcastle is not tempting at all. Tapi ngelihat cara mainnya kemarin, ya ya gue mulai consider juga gitu. Apalagi banyak banget yang menarik-menarik gitu kan. Setuju. Masuk di bracket-bracket yang menarik gitu. Tapi balik lagi nih ke siapa must have. Menurut gua Wisa. That's another my differential. Iya kan? Oke. Wisa Menarik. ini udah kelihatan banget ujung tombaknya, bukan Mbumo. Mbumo main melebar. Yes, you should have Mbumo for the penalty, ya kan? Dia penalty taker for sure. Tapi ujung tombaknya Wisa, man. Tapi Itu kelihatan banget dari preseason, kelihatan banget kemarin. Wisa akan lawan Fulham nih, away, ya kan? Dia main di kandangnya Fulham yang kayak tadi lu bilang, lawannya Bernd Leno yang kemarin save points Ya, banyak. Bisa nggak sih Wisa ya, menurut lo? ya we'll never know. Brentford tuh mainnya nyerang banget, bos. Iya kan? Kita lanjut aja nih, yang menurut gue lebih penting daripada Mas Hef, differential assets. Siapa nih yang menurut lo, tadi kan lo udah sebutkan salah satunya Diaby. Eh, ada yang lo mau mention lagi nggak differential yang menurut lo akan menggila minggu ini dan di own di bawah 10%? Sebetulnya kalau dibilang mau menggila minggu ini sulit ya, karena jadwal minggu ini tuh nggak banyak yang bisa lu target gitu loh, dari tim-tim besar, dari diferensial yang lu punya gitu. Tapi going forward ini nih lumayan menarik nih. Contoh menurut gua Julian Alvarez, karena kita tahu KDB out lama, ya kan, dan dia pasti main di tim City, main di belakang striker atau jadi striker bareng Haaland, ya kan, antara dia ngegolin atau dia ngasih assist. Menurut gue itu sangat menarik sih, dan persaingannya itu udah nggak seketat itu karena udah berkurang juga kan, udah nggak ada Mahrez, berarti saingannya cuma Foden. Tapi ya dengan Pep, Mahrez nggak ada, KDB nggak ada, Gundogan nggak ada, pretty sure Foden sama Alvarez bakal main terus sih, bakal lebih banyak dapat game time lah. Yang mungkin jadi posisi Alvarez dan Foden tahun lalu itu si Cole Palmer. Menurut gue dia bakal itu tuh, bakal cadangan yang dimain-mainin tuh. Tapi startingnya I think Alvarez menarik. Yes. Oke. Ya gue setuju sih. Gue juga sebenarnya milihnya as a differential assets Alvarez, bener.
eh Alvarez City dia tuh sekarang di own-nya itu masih 5,3% ya. Eh ya dengan tadi lo bilang juga dengan KDB injured, chances-nya dimainin Pep pasti lebih banyak, dan fixture wise yang kayak tadi kita Iya. bilang beberapa minggu lalu, eh ya City sampai game week 7 pun itu fixture difficulty ratingnya on paper cuma 2 atau 3, gampang banget kan. Curang ya. Kayak money talk deh. Kayak Bukan, money talk deh. bukan gue. Bodoh amat. Mau kena ban aja. Terus siapa lagi nih Mike differential yang menurut lo menarik, yang mungkin bisa dimasukin ke watchlist juga nih? Oke, kalau ngomongin watchlist, gue tadi tuh sempat ngomong ke lu, gue ada beberapa nih. Hmm. Tapi udah kesebut banyak kan, udah ada Wisa, habis itu tadi gue bilang Julian Alvarez. Tapi yang kita overlook, tapi ini jadwalnya nggak bagus sih sebenarnya. Hmm? Uh, itu Harvey Barnes sih gue. Yes. Harvey Barnes, maksud gue waktu main di Leicester tuh dia bagus, dia lumayan apa ya? Sebagai winger dia tuh tricky banget gitu kan. Tapi ya dia mainnya di Leicester gitu musim lalu. Kemarin kalau lo lihat, gila men. Menurut gue gila sih. Hmm. Dia main di tim yang dinamik banget gitu kan. Dan Alan Chan Maximin udah nggak ada, kelihatan banget dia yang main di kiri. Terus yang di kanan tuh atau tengah tuh bisa Gordon nih gitu. Tinggal gue nggak tahu si pelatihnya Newcastle tuh nanti mau gimana nih. Siapa jadi strikernya. Kalau dia masih kayak tahun lalu, tapi which gue agak-agak sanksi bakal dilakukan. Nah itu yang agak-agak nggak ketebak, bisa aja Wisak jadi sayap kan. Hmm. Tapi kalau misalkan mengingat mereka tahun ini main di Champions, menurut gue bisa dibagi sih waktunya. Isak 60 menit, 50 menit, Wilson di sisanya atau di other way around. Jadi menurut gue Barnes nih bisa jadi pembeda nih gitu. Tapi ya again, mainnya di game week 2 City, game week 3 Liverpool. Ya. Bisa jadi pembeda sih. Sama terakhir Phil Foden. Hmm. Ya, ya. Perlu dijelasin? Enggak ya? Nggak perlu lah ya. Udah tadi gue jelasin di depan Alvarez. Tapi mungkin Foden sedikit lebih menarik dibanding Alvarez karena bukan lebih sedikit lebih menarik tapi comes with a price. What I meant, dia itu uh, apa? Di posisi gelandang, poinnya kalau ngegolin lebih tinggi dari Alvarez. Ya kan? Dan kita tahu Foden bisa eksplosif, tapi kenapa gue bilang comes with a price? Midfielder banyak banget yang menarik, Pak. Yes. Gimana lu fit in 5 midfielder atau 4 midfielder, gue juga nggak tahu. Maksud gue bukan 5 lah ya, karena the other tuh udah pasti punya Saka sama punya Rashford. Gimana lu fit in the other two or the other three? Yeah. Or the other or Mitoma lah, kayak mau bilang kan udah pasti punya Mitoma, semua banyak banget yang punya. Ya, ya speaking of tadi placement midfielder juga, itu menguatkan case gue buat João Pedro nih sebenarnya. Karena João Pedro kan forward kan. Dan dengan tadi lo bilang banyaknya option di midfield, ya gue kalau beneran si João Pedro itu lock di De Zerbi system, which I think he is, dan dia ngambil penalti juga, menurut gue I'm pretty happy kalau gue ada João Pedro dan nggak ada Mitoma, dan tempatnya Mitoma itu bisa gue kasih ke misal mungkin Diaby yang harganya sama 6,5, atau even naik ke Foden atau Richarlison. Itu salah satu watchlist gue juga. Gue sama lo waktu itu sebelum deadline game week 1 kan debat nih Richarlison apa Maddison, gue sebelum ini gue ada Richarlison, tapi gue tahu Foden masuk, gue gantikan ke Foden. Which gak jauh beda kan? Which gak jauh beda ternyata. Ya dia juga Richarlison kan out of position midfield. Yeah. Dia di midfield tapi mainnya di tempatnya Kane di nomor 9. Jadi itu menarik juga tuh sebenarnya. Dan another watchlist gue Maddison sih sebenarnya, instead of Richarlison ya. Gue sebenarnya very tempted buat masukin dia minggu ini, jujur li,
Karena gue bisa lihat Madison nih akan jadi aset yang banyak ditarget sama FPL managers di game week 3 onwards. Kalau dilihat cara mainnya Spurs minggu lalu tuh mereka main emang sentral banget kan, dan main man-nya itu ya si Madison. Spurs kalau dilihat juga dia ngasih Son sama Kulu tuh buat ngebuka ruang. Jadi mereka dimainin wide banget di ujung sama ujung. Ya gitu. Jadi menurut gue Madison itu bagi yang belum punya Madison, menurut gue jump into the train minggu ini sih. Sebelum Tapi gue menarik tuh. Tapi gue menarik nih. gimana? Gue punya I beg the differ. Karena kalau kita lihat, kalau lu ngeliat post match interviewnya pelatih Spurs, dia tanya, menurut lu gimana Spurs? Gimana Richarlison? Ya kita belum menggunakan dia dengan baik, gitu loh. Dan dia main di posisi 9. Kalau gua I'm not a data guy gitu ya, tapi kalau lihat lu bandingin Madison sama Richarlison kemarin, iya gua ngerti, gua juga sangat melihat Madison menarik banget nih. Tapi Madison kemarin tuh lebih banyak megang bola, lebih banyak masuk segala macam, sentral banget. Tapi kalau kita ngelihat, kalau misalkan kita masukin factor, oh dia bener-bener si pelatihnya Spurs tuh beneran mau pakai Richarlison, I think we can see a different person deh. Karena kan sebetulnya Kane dia juga iya, si Richarlison dimainin terus di preseason, tapi kan itu masih 50-50 dengan Kane kan. Sekarang udah ya udah nih, Kane pergi kan kayak 1-2 hari menjelang game week pertama kan. Iya. Jadi gue sih tetap di Richarlison, cuman ya still wait and see ya. Ya paling bagi yang masih punya Richarlison instead of Madison itu hold dulu kan, maksud lo kan? Ya. Iya kan? Tapi for the price gue tetap go with Richarlison karena dia kan lebih murah, cheaper dikit kan. Iya, Jadi dia kita bisa mainin yang lain gitu. iya. Oke. Interesting take. Ya, itu again FPL, take it at your own risk. Ya kan? Kita Exactly. cuma bisa bilang ini tapi ntar ujung-ujungnya kan nggak tahu juga. Oke, next paling tadi kita udah bahas injury dikit. Tadi kan lo udah mention KDB injured, terus ditambah lagi ada Mings nih yang cedera pas lawan Newcastle. Buat FPL managers nih kan sebenarnya KDB sama Mings lumayan banyak lah ya yang mereka. Atau bahkan sebenarnya ngasih banyak juga nih yang punya aset kayak Nkunku or Jesus or even Kane yang udah cabut. Nah, bagi owners yang masih punya aset-aset yang udah pasti red flag, itu definite sell kan Mike minggu ini. Definite sell sih. Kayak siapapun yang punya Timber, lu gila itu sell. Ungku sell, Kane sell. Karena harganya nggak turun. FPL berbaik hati nggak bakal diturunin kan harganya. Jadi kayak bank aja gitu. Tapi ya pick your Itu player khusus Kane loh, pas. karena Timber itu udah turun, KDB udah Ya. turun, Benar. Nkunku udah turun 0,1 gitu. Ya jadi ya oke. Glad to agree on that. Gak mungkin juga kita nggak agree. Nggak mungkin. Oke. Terus gue mau ada pertanyaan nih buat lo. Gabriel. Kan lo punya nih Gabriel, ya kan? Dan ternyata minggu lalu di bench sama Arteta for whatever reason. Dan ownership-nya Gabriel nih lumayan nih. Lumayan banyak. Dia itu di own 30,4% loh. Menurut lo Gabriel hold or sell? Hold. Menurut gue hold. Karena it's just one match. It's a for tactical reason. Dan dia sedikit nggak fit. Tapi yang benar-benar bikin nyesek adalah berita tentang Gabriel tuh keluar literally kayak 10 menit, 15 menit menjelang apa tuh namanya? Deadline. Tuh waktu gue mau ganti crash anjing. Literally crash man. Dan biasa kalau misalkan crash pakai handphone bisa kan? Ini pakai handphone pun nggak bisa gue. Oh itu jam 12 lewat berapa tuh? Lewat 25. Wah, gue udah gak ngerti lagi. Gimana nih? Gue padahal gue literally udah masukin di Saliba, men. Ya udahlah. Oke. It's not my day. So hold on Gabriel ya.
hold. Karena lu lihat fixtures-nya literally sampai game week 8 tuh gampang banget semua. Nggak ada yang berat. Dan 3 home, ya kan? Udah gitu dapat 4 hijau, seharusnya 5. Di MU juga harusnya hijau. Ya udahlah gitu. Harusnya tuh merah-merah pekat tau. Level 5 itu. Oke. Next. Ramsdale. Di-own sama 18,3%. Dengan Raya udah di-unveil sama Arsenal beberapa hari lalu. Gimana nih? Yang punya Ramsdale, hold or sell? Sell sih menurut gua. With Arteta you never know. Karena kelihatan banget bisa tuk 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 gitu loh. Kayak ini open competition untuk menaikkan kualitas dua-duanya juga anyway gitu loh. Dan menurut gue itu Raya is a smart business from Edu and Arteta sih. Karena kan loan kan, 3 juta kan. Bisa Oh, dibeli loan ya? akhir Gue musim. kira, Loan, Pak. gue kira permanen. Enggak, loan. Oh, Loan 3 juta tapi bisa dibeli 27 juta. Oke. Jadi buat Ramsdale owner, sell ya? Sell lah. Ke siapa dong? Dengan harganya 5,0 bisa beli siapa nih? Onana. Onana sih kayaknya. Serius, wah. Baru pertama Onana. kali ini nih lo mempromosikan MU aset. Iya soalnya kemarin MU babak belur banget, Bay. Kayak benar-benar bisa ini banget lah. Save points-nya. Iya kan? Oke. Lu nggak mau nanya di other MU aset hold, sell, atau sell? Bruno deh pasti. Parah, men. Oke, Tapi nggak tahu ya. Bruno Give him hold or another sell? week or two. Ya, hold for another 1 or 2 tapi definitely on my sell list sih dia. Oke. Kayak satu game ya udahlah gitu. Walaupun nggak bisa dimaafkan. Kan gue udah bilang, gue udah nggak tahu ya. Gue dengan Bruno, dengan adanya Mason Mount, gue agak-agak sebagai FPL aset ya. Gue agak-agak kurang sih. Dan lo masih membeli dia. Keren. Enggak, karena sebetulnya lihat harga 8,5. He is on pen. He is on set piece. What can you ask? Gitu. Iya sih. Iya kan? Cuman ya udahlah, dia mainnya mundur banget kan. Ya gitulah memang. Ya dia sebenarnya salah. Ini berapa nih? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, ya di currently transfer out dia top 15 lah. Dan apparently yang banyak juga yang sell Rashford nih. Sebenarnya ya gue Rashford juga sebagai Rashford owners gimana ya? Kalau dia main di number 9 tuh nggak cocok sih menurut gue. Kayak benar-benar harus nunggu Højlund main. Rashford menurut gue Kapan Holland main? nggak tahu. Masih nggak tahu. Tapi gue literally nunggu sampai game week 4 sih. Ini buat Bruno sama Rashford. Maksud gue kita tahu musim ini banyak banget mid yang menarik gitu. Kayak I think uangnya bisa banget buat invest di Chelsea, di James. I think kita bakal ngeliat game 3 onwards bakal ada yang punya double Chelsea defense sih, James sama Chilwell tuh. Liatin deh. Oke. Nah, itu langsung aja lah kita ke segmen terakhir. Transfer lo plannya gimana sih? Bukan transfer deh. Ntar dulu deh, plan aja dulu. Sama with your current team, plan lo gimana nih? Oke, kita mau ngomongin transfer apa taktik sama atau formasi gue di game week 2 nih? Terserah. Plan dulu lah, plan. Plan dulu ya. Plannya sih bakal roll the transfer gitu ya. Tapi for sure di watchlist itu banyak banget yang gue pengen gitu. Kita lihat lah game week 3, game week 4. Game week 3 kayaknya for sure I will make a transfer, tapi siapa belum tahu. One of the guy yang tadi gue udah sebut. Karena banyak banget yang tadi gue sebut tuh game week 3, game week 3-nya juga berat gitu loh. Ya kan? Paling kalau misalkan Anda transfer pun Bruno ke Jota. Dia sih. Most likely. Atau langsung turun ke Newcastle karena banyak banget sih yang gue pengen. We'll see. I can see how, maksudnya ya ini
squad gue bisa diimprove banyak sih dengan yang kemarin. Maksudnya dengan watch yang tadi gue sebutkan. Dan Hmm. perkembangan ya, developmentnya gimana ya. Lu gimana? Gue plannya gue sebenarnya gue ada dua nih, gue ada dua option. Eh tapi for sure game week 2 ini gue sama kayak lo, gue nge-roll transfer gue supaya ntar game week 3 gue lebih banyak option dengan dua transfer. eh Option pertama gue dengan current tim gue ini dan dengan duit gue ya, gue bisa kayak tadi lo bilang double Chelsea defense on Chilwell sama James. Itu bisa salah satu option gue. Atau eh gue bisa berubah formasi yang sekarang dengan current tim gue ini, gue cuma bisa 3-5-2 terus-terusan nih. Hmm. Unless gue dengan plan kedua gue ini, gue nge-downgrade Watkins dan gue bisa beli langsung dua uh, forwards di Joe Pedro dan Nicholas Jackson dengan duit gue yang ada sekarang. Dengan gue Tapi juga. Watkins yakin loh dengan jadwal dia yang lumayan nih. Nah, makanya dengan Watkins gue jual, gue masih mau uh, Aston Villa aset kan. Makanya gue bisa ganti yang kayak gue bilang tadi. Gue kalau gue ada Joe Pedro di depan, gue dengan I feel comfortable enough ngejual Mitoma dan gue pindahin ke Diaby. Dengan itu gue masih ada attacking asetnya Aston Villa dan attacking asetnya Brighton. Gitu sih. For game week 3. Jadi masih antara either gue ngerombak depan gue atau nebelin defense gue sih. Tapi dengan Estupinian, cara mainnya Estupinian kemarin, gue nggak tahu ya, dengan apa Brighton di game week 3 sama 4 kan ngelawan Newcastle, siapa sih? Ngelawan Newcastle sama MU kan. Hmm. Bisa aja nih gue cuma ngebench Estupinian doang dan gue mainin yang lain. Dan gue Hmm. I'll be more than happy to keep him actually buat the entire season probably sama Chilwell. Karena menurut gue pretty locked on I think Estupinian sama Chilwell sih. Tapi ya itu masih ya itu plan gue lah buat beberapa minggu ke depan. Oke, ya itu tadi kita udah ngomongin transfer plans ya dan apa plan kita lah. Kalau formation dan captain pick lo siapa Mike buat game week 2 ini? Formation. Oke, formation gue akan main di 4-4-2. Sebetulnya honestly speaking gue tuh sampai game week 3 sebetulnya kalau nggak ganti juga nggak apa-apa sih. Kayak timnya udah kedesain gitu, cuman mungkin how to make it better, ada beberapa transfer lah gitu di game week 3 kayak I think I wanna James in game week 3 gitu kan. Hmm. Nah, karena Luton gitu. Gue mau attack Luton fixtures gitu. Ya. Nah, oke. Speaking of game week 2, keeper gue bakal mainin Turner. Habis itu backnya Estupinan, Gabriel, Cass, sama Chilwell. Ya sebetulnya on paper yang home cuman Cass doang sih dari back gue. Dan I can see maksudnya Aston seharusnya determine untuk bounce back nih dari kemarin dibantai gitu kan. Hmm. Tengah gue punya Rashford, Bruno, Martinelli, Saka. Richarlison bench. I don't want to take the risk. Cuman emang lagi consider apakah Bruno di bench apa enggak nih gitu. Hmm. Gantiin Richarlison. Will sih gimana. Depannya Watkins sama Haaland, kapten di Haaland. Hmm. Udah kapok ya kapten lain Udah selain Alan. kapok. No. I mean, kemarin tuh emang apa ya? Bisa lah gitu kayak reasonable kan. Sebenarnya reasonable lah. Ya, ya, ya. Kayak kaptenin Saka maupun kaptenin Rashford tuh we all have all the reasons gitu. Kita bisa list down. Dan itu reasonable choice banget. Ya, Cuman yang namanya sepak bola yang nggak ada yang pernah tahu lah ya. ya. Sebenarnya Saka bisa nambah gol juga kan kemarin. Bisa Honestly sih. speaking. Ya. Iya ya udahlah. Oke. eh Gue formationnya sama 3-5-2. Jadi di kiper gue ada Martinez yang lawan Everton at home.
triple defense gue ada masih sama juga, Shaw, Estupinian, Chilwell, dan sayangnya mereka main away semua. Terus gue ada 5 midfield di Mitoma, Saka, Rashford, Martinelli, sama Foden. Dan di depannya gue ada Watkins dan Haaland. Sama kayak lo. Captain pick-nya of course Haaland. Tapi nggak tahu ya, gue masih agak kepikiran Watkins loh as captain. Nggak tahu ya, tapi nggak tahu, gue kayaknya nggak mau ngambil resiko sih kayak minggu lalu. I think ya Haaland captain masih the better option sih. Enggak, ini masalahnya Haaland main di home, Iya, ya iya, kan? iya. Kita tahu Haaland tuh jagoan kandang. Ya kemarin juga nggak jauhin kandang walaupun lawan Burnley sih. Ya, anyway. Sih. Iya, iya. Oke, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 2 itu ada di hari Sabtu 19 Agustus jam 12.15 malam. Jadi better set squad kalian itu di hari Jumatnya tanggal 18 Agustus. Gue juga mau kasih tahu kalau season 2 FPL by Spot Mini League udah dimulai. Jadi jangan lupa join di mana kalian bisa menangin hadiah. Kodenya sekarang WWGNTU. Pendaftaran season 2 ini akan kita tutup di tanggal 16 September atau sebelum game week 5 dimulai ya. Jadi jangan lupa untuk join. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube FPL Bias. Dan kita juga ada di social media. Semuanya sih ada di TikTok, Twitter, dan Threads. So make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas pemain mana aja nih yang essential di game week 3. Oke, Mike, thanks for your time. We'll see you next week. Thanks. Ya, bye guys.